Halo teman-teman, saya Amelia Monica dari kelas F akan menjelaskan mengenai pasar modal. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Menurut Kamus Pasar Uang dan Modal, pasar modal ialah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak dan menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Menurut David L. Scott, pasar modal merupakan pasar untuk dana jangka panjang, di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Menurut Christopher Price dan Brian Lower, pasar modal merupakan suatu tempat untuk melakukan pembelian serta penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Pada dasarnya, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, warrant, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan atau derivatif seperti opsi, put, atau call. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1965, pasar modal dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara itu, peranan pasar modal pada suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil atau return yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan atau emiten untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Yang ketiga, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya tersebut setiap saat. Yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka. Yang kelima, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap. Selanjutnya, fungsi dari pasar modal. Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama fungsi ekonomi. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham dengan prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ialah bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang kedua ialah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, wali amanat. Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan balik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dalam kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus.
Kegiatan pewalian dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat. Bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, pemerikat efek. Perusahaan pemerikat efek adalah penasihat investasi berbentuk perusahaan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya mengenai instrumen keuangan pasar modal. Yang pertama adalah saham. Kalau dari Bursa Efek Indonesia, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, kalau kita beli saham berarti kita membeli hak milik terhadap perusahaan tertentu yang sahamnya kita beli itu. Saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang biasa kita lihat diperjualbelikan di Bursa Efek, yang keuntungannya bisa berupa dividen dan capital gain. Yang kedua yaitu saham preferen, yaitu saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat tertentu. Kategori saham ini juga ada beberapa, yaitu blue chip stocks, income stocks, growth stocks, dan yang lainnya. Sekarang mari kita lihat instrumen pasar modal yang lain, yaitu obligasi. Nah, instrumen pasar modal yang satu ini belakangan agak ngehits, lebih populer daripada sebelumnya. Obligasi itu apa sih? Jadi obligasi itu tuh merupakan surat utang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Selanjutnya ada reksadana. Apa sih reksadana? Reksadana itu wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana dibagi menjadi 4. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif itu surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Pada umumnya derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi terhadap risiko yang timbul akibat pergerakan harga saham, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa faktor penyebab pergerakan harga di pasar modal yang lain, tanpa mempengaruhi nilai produk acuan. Derivatif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada opsi, right, sama warrant. Selanjutnya, jelaskan mengenai keuntungan dari pasar modal. Yang pertama ialah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Dan yang ketiga ialah memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Dengan kata lain, diversifikasi adalah strategi dalam menempatkan dana investasi ke dalam instrumen yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pasar modal. Manfaat bagi investor memperoleh dividen bagi pemegang saham, memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham. Selanjutnya ada manfaat bagi emiten mendapatkan dana yang lebih besar. Perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah yaitu membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan, membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Tentunya juga ada resiko dari pasar modal. Resiko pasar modal ada 4, yaitu resiko daya beli, resiko bisnis, resiko tingkat bunga, dan resiko likuiditas. Hal yang harus diputuskan dalam investasi yaitu cara investasi pada pasar modal. 3 pertanyaan yang sering ditanyakan saat ingin investasi pada pasar modal ialah sekuritas apa yang menjadi pilihan investasi, yang kedua berapa besar investasi, yang ketiga kapan investasi tersebut dilaksanakan. Langkah-langkah mengambil keputusan investasi ada 4. Yang pertama ialah menentukan kebijakan investasi. Investor harus menentukan tujuan investasi dan beberapa jumlah dana dipersiapkan untuk investasi tersebut. Yang kedua ialah analisis sekuritas. Tujuan analisis ini adalah mengetahui sekuritas dengan karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi atau sangat rendah. Yang ketiga yaitu penentuan portofolio.
Portofolio adalah gabungan surat-surat berharga sebagai pilihan investasi. Dan yang terakhir, melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini, investor melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang diperoleh dan risiko yang harus ditanggung dari portofolio yang dimiliki. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari video mengenai pasar modal ini. Semoga para penonton lebih paham lagi mengenai apa itu pasar modal. Sekian dan terima kasih.